Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari Rabiah. Besok Arafah. Sunahkan kita untuk berpuasa di 2 hari. Dan khususnya besok yaitu pada hari Arafah. Umat Islam ketika mengawali ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, mereka tidak puasa. Kita yang berhaji, yang kita menjalankan ibadah haji, disunahkan dengan sunnah yang pokok, yaitu sunnah makan untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin berbicara tentang ibadah haji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bersabda, Inna Allah qad farada alaikum hajja fahajju. Sesungguhnya Allah memfardukan kepada kamu sekalian untuk menunaikan ibadah haji, maka berhajilah kamu sekalian. Kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung pertanyaan, sehingga salah seorang sahabat itu bertanya, aku tak arti ya Rasulullah, apakah berhaji itu pada setiap tahun? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lau qultu na'am, apabila saya katakan iya, lawajah, maka wajib berdua sekalian untuk menunaikan ibadah haji setiap seandainya saya katakan iya, pasti dan kamu sekalian tidak akan Darul daruri maka kerjakan saja apa yang aku tinggalkan pada saat itu. Para jamaah sekalian yang saya hormati, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban ibadah haji itu seumur hidup cuma 1 kali. Umrah bukan sesuatu yang menjadi rukun Islam. Yang menjadi rukun Islam itu adalah haji. Maksud saya itu umrah setiap tahun atau setiap 5 tahun itu bukan rukun Islam. Ada orang mengatakan, ada orang yang melaksanakan haji sampai 20 kali, ya. 15 kali, apa itu hukumnya? Umroh setiap bulan, apa itu hukumnya? Yang bulan. Tapi ingat, Allah itu dekat kepada orang-orang yang
mendekati Allah bukan setiap tahun harus pergi ke Baitullah, tapi mendekati Allah yaitu mendekati orang-orang yang bijaksana. Itu lebih baik daripada bergaji sampai kebutuhan. Saya punya dosen dulu, ayahnya itu setiap tahun itu mereka kerja, sehingga teman-teman itu menegur, oh iya, jangan setiap tahun itu. Jawabannya si dosen saya ini luar biasa juga. Lalu bapakku sebenarnya cuma itu siapa? Nah, ini memang apa itu? Kalau menurut saya ini sebagai siapa itu orangnya? Kalau dia yang sangat aman di Jawa Timur namanya Kiai Arda, luar biasa orang. Dan memang cuma itu kesenangannya. Lalu dia makan lagi kesenangannya seperti itu kata rupanya. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebenarnya jadi saya itu jarang sekali pengajian isinya berbagi. Mohon maaf, hari ini saya ingin bicara berbagi. Kenapa? Kasihan yang berbagi itu buat saya tidak pernah membicarakan. Tapi saya ingin membicarakan lagi ini harapannya bukan untuk menyinggung yang lain. Harapan saya agar ada semangat untuk cepat-cepat mendapatkan haji. Walaupun mohon saya sekarang sudah tua, teman saya itu sekarang itu usianya sudah 75 tahun. Daftar haji, yang penting saya daftar. Padahal kira-kira nanti kalau antrian itu ada kira-kira umurnya sudah 95 tahun. Yang penting daftar. Soal mati itu urusan dengan Allah. Ada semangat. Allah itu kan sudah mencatat semangat. Jadi dalam hukum Islam itu saya punya niat berbuat buruk. Ini belum bicara sebagai dosa. Ketika saya melakukannya itu baru catatan. Tapi kalau saya berbuat baik, niat saja itu sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Apalagi itu dilakukan. Itu bedanya niat berbuat buruk dengan niat berbuat baik. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekali tersebut dan memang dahulu Belanda itu sangat takut kepada orang-orang yang setelah menunaikan ibadah haji. Ada perkataan Senok-Bordonya kepada Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Hati-hati dengan orang yang baru selesai menunaikan ibadah haji. Mereka itu tidak bisa digantungkan soal agama. Maka Senok-Bordonya menyampaikan masukan kepada Gubernur Jenderal. Pertama, orang Islam jangan dipisahkan dengan orang Islam. Kemudian yang kedua, waspadai orang-orang yang baru selesai menunaikan ibadah haji, karena mereka memiliki komitmen yang lebih tinggi, atau dalam bahasa sekarang memiliki roh jihad yang lebih dari ketika belum menunaikan ibadah. Jadi zaman dulu kan 5 tahun, jadi 5 tahun jangan, karena ada waktu sekian tahun di sana untuk belajar Islam, sehingga roh jihad ketika selesai menunaikan
Dan memang orang-orang yang setelah menunaikan haji, ibadah haji, semangat jihadnya itu luar biasa. Itu haji pada zaman dahulu. Jadi sekarang ada yang niatnya rekreasi, umroh rekreasi, haji rekreasi. Jadi tidak menambah. Oleh karena itu maka tahun 1882 Belanda itu mengeluarkan statut. Intinya melegitimasi sebuah peradilan khusus bagi umat Islam yang disebut Priesterrat. Priesterrat susah diterjemahkan, akhirnya juga menjadi rat agama. Rat itu pengadilan, agama itu yang pengadilan agama. Itu Belanda yang membentuk tahun 1882 karena nasihat dari Snodgrass ini, yaitu umat Islam jangan dipisahkan dengan Islam. Itu pesan yang dilaksanakan. Nah, para jamaah sekalian dan saya hormati, sekarang kembali kepada ibadah haji. Ayat yang berbicara tentang haji itu ada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah bulan-bulan yang telah tertentu. Maka barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah ini, fala rafatha, jangan bicara jorok. Fala fusuqa, jangan berbuat fasik. Wala jidala fil hajj, dan jangan berdebat soal haji. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Kalau jangan bicara jorok itu jelas sudah merupakan sesuatu yang semuanya kita paham bahwa Islam itu sangat tidak menyukai perkataan jorok atau perbuatan fasik. Yang ketiga ini larangan berdebat dalam urusan haji. Kenapa kita tidak boleh debat? Kalau persoalan haji itu diperdebatkan, maka orang yang beribadah haji itu tidak akan mendapat apa-apa. Coba kita bayangkan, orang tawaf itu ibadah yang aneh, mengelilingi batu. Ya kayak ini kalau diperdebatkan itu, ternyata haji itu urusannya cuma dengan batu. Rukun yang utama yaitu wukuf di Arafah. Wukuf itu cuma diam atau duduk-duduk di sebuah bukit yang bernama Jabal Rahmah. Duduk di sana. Jabal itu kan batu, berarti wukuf itu nunggu di batu. Kemudian melempar jumroh itu yang melempar batu dengan batu. Kemudian sa'i dari Sofa ke Marwah. Sofa itu bukit batu, Marwah juga bukit batu, dari batu ke batu. Urusannya cuma dengan batu semua. Kalau itu kita perdebatkan, sehingga ibadah haji itu adalah semua ibadah yang urusannya itu cuma dengan itu. Kalau kita berdebat soal haji, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang jangan kamu berdebat soal haji. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kalau tidak boleh berdebat itu lantas apa sikap kita? Renungkan tentang apa yang kita perbuat
di dalam urusan atau manasik haji. Nah, coba sekarang orang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, mencium Hajar Aswad. Ketika itu kita disuruh berdoa, bermacam-macam doa yang kita ucapkan, yang intinya di situ tidak ada Tuhan yang patut disembah selain hanya Allah. Dan kita cuma hamba yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami akan tulus untuk menyembah bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah. Maka akan terucap kalimat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Semua itu akan menghilangkan ego kita, akan menghilangkan nafsu kita, akan menghilangkan sifat-sifat yang sebelumnya kita itu rakus terhadap harta. Maka ketika takbir terucap, ketika dalam keadaan tawaf itulah hanya ada pengakuan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Menurut saya Pak Haji, kan itu yang dapat rasakan ketika itu. Tidak ada keinginan minta kaya, tidak ada keinginan macam-macam selain pengakuan. Itulah lepasnya ego kita. Dan pada saat itulah yang ada yang penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang main bukan akal kita, tapi yang main adalah rohani kita. Nah, maka ibadah haji itu adalah perjalanan rohani manusia, bukan perjalanan jasmani manusia. Perjalanan rohani yang diikuti oleh jasmani kita. Luar biasa ketika kita tawaf. Coba kita bayangkan. Belum cuma satu. Tapi kenapa semua orang menangis ketika melihat Ka'bah? Persoalannya Allah sendiri menamakan kota itu bukan Makkah. Allah menamakan dengan Bakkah. Kata Bakkah itu kita temukan di dalam surat Al-Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Bakkah yang berkah. Apa arti Bakkah? Bakkah itu dari kata Bakkah yang artinya tamisan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, awalnya saya berpikir, alah kaum cuma batu yang ditumpuk kaki di seluruh dunia. Tapi ketika saya masuk dan melihat Ka'bah, kok tidak bisa menahan tangisan. Dan bukan tangisan biasa, tangisan yang tidak biasa. Ada apa? Itulah sebabnya Allah memberi nama Bakkah yang artinya tangisan. Kita merasa kecil, kita merasa tidak ada makna apa-apa ketika kita berhadapan dengan Allah. Jadi bukan kecil ketika berhadapan dengan Ka'bah, tapi kecil ketika kita berhadapan dengan Allah. Ka'bah itu kan cuma alat saja. Seperti itulah hati ketika berjumpa dengan kiblat kita yaitu Ka'bah. Apalagi waktu itu saya terpikir
lebih dari 10 tahun sholat itu tidak pernah membaca surat Quraisy itu loh. Lillahi wa rasulillahi berkata kita diwasai karena Rabbana baik. Puluhan tahun saya tidak mau membaca surat itu. Saya mengatakan saya akan membacanya ketika saya betul-betul berhadapan dengan Ka'bah. Kenapa? Entah dosa, entah urusan Allah. Tapi saya punya alasan. Ayat itu berbunyi, "Falyabudu Rabb hadzal bait." Hendaklah kamu menyembah Tuhan yang memelihara rumah ini, bukan itu. Jadi hendaklah kamu menyembah Tuhan yang memelihara rumah ini, berarti sesuatu yang dekat. Kalau itu, maka begitu saya berhadapan dengan Ka'bah, saya baca surat itu. Falyabudu Rabb hadzal bait. Masya Allah. Disitulah kalau orang sekarang mengatakan apa yang disebut dengan fana. Fana itu sesuatu yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Apa yang terjadi saya tidak bisa menceritakan. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu yang disebut dengan fana. Rakaat kedua saya ulangi sampai falyabudu Rabb hadzal bait. Terjadi lagi sesuatu yang luar biasa. Itulah ketika kita menunaikan ibadah haji dengan hati, bukan dengan nafsu. Kalau hanya menjaga nafsu, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu memang perjalanan rohani. Nah, suatu malam saya dimintai tolong teman 4 orang, tua-tua semua, minta tolong kepada saya supaya mengantarkan melempar jumroh. Coba bayangkan, Mina orang segitu banyaknya. Saya membawa 4 orang yang sudah tua-tua. Begitu selesai melempar jumroh, hilang 1. Bayangkan bahwa orang 4 hilang 1. Menurut akal, orang hilang itu dicari, namanya hilang. Ya, itu kan kita bicara akal. Maka saya mencari semalaman itu tidak tidur, nyari, jatuh di padang pasir itu bagaimana yang tidak ketemu. Akhirnya saya duduk di trotoar jembatan. Di situ saya berpikir, kenapa saya kok hanya menggunakan otak saja, padahal saya punya Allah. Maka pada saat itu saya nadar. Nadar itu janji kepada Allah yang lebih wajib untuk ditunaikan. Apa nadar saya kepada Allah? Ya Allah, kalau saya menemukan orang ini, saya akan baca Fatihah 100 kali. Ini saya baca 100 kali. Orang itu kalau saya bincang, ini secara logika itu ya. Jadi dicari tidak ketemu, tapi ketika pasrah pada Allah, ya Allah, saya berjanji akan membaca Fatihah 100 kali. Kalau orang ini bisa saya ketemu, tidak mencari ketemu. Kalau dicari orang ini saja, itulah yang saya tidak harus pikir. Jadi yang main itu ternyata bukan kasih, tapi itulah perjalanan rohani.
Para jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya setelah tawaf, orang akan salah satu rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya jam. Berapa jam? Yang lama. Bagaimana kalau sebentar masuk Arafah kemudian keluar, itu ya juga sudah sah. Yang penting karena diam di waktu orang itu waktu melaksanakan wukuf 1 menit atau sehari semuanya sah. Sekarang apa sih sebenarnya? Itu kelihatannya kita itu cuma menungguin bukit yang namanya Jabal Rahmah. Ternyata setelah hati kita itu seakan-akan disayang-sayang. Di saat itulah kita merasakan waktu kok mesti jadi wong apik. Obat ya walaupun setelah sampai di Indonesia tapi di sana itu tidak tahu itu rasanya saya padahal cuma berada di sekitar Jabal Rahmah. Ada apa sih dengan itu? Dan kenapa Rasulullah SAW mengatakan al-hajjul Arafah? Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Ternyata kalau kita melihat konstruksi daripada manasik haji, wukuf itu adalah pelantikan atau wisuda atas hajinya seseorang. Jadi kalau kita itu jadi mahasiswa, kuliah, ujian, lulus, wisuda, itu kalau kita kuliah, kalau kita itu wisuda. Tapi dalam ibadah haji diri sudah dulu, baru itu sangat kan gitu kan. Jadi wukuf itu adalah proklamasi Allah kepada para malaikat. Wahai para malaikat, saksikan ini hamba dari segala penjuru bumi datang kemari berwajah kusut, berpakaian lusuh. Mereka cuma datang untuk bersujud kepada. Saksikanlah mereka hari ini saya ampuni dosa-dosa. Itulah pelantikan Allah kepada orang yang baru saja menunaikan amal daripada ibadah di langit ini. Setelah itu terserah, nggak sahih apa itu, nggak melempar jumroh, nggak urus, itu ya, nggak sahih, nggak urus, nggak tawaf, ibadah nggak urus, itu urusanmu sendiri yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya nggak ada yang bohong, semuanya jujur untuk melaksanakan rukun demi rukun, wajib demi wajib, semuanya dilaksanakan secara sempurna. Jajal mahasiswa wisudanya terakhir, wisudanya di awal, kira-kira ya kamu sekarang skripsi, kira-kira ya wis lalu wisuda ya wis murid tidak usah meneruskan. Tapi haji uniknya dilantik di Arafah, selanjutnya terserah kamu. Dan ternyata orang-orang yang menunaikan ibadah haji tidak pernah berani membohongi dirinya sendiri. Mesti untuk semuanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Para jamaah sekalian yang saya hormati,
Nabi Ibrahim itu kan sejak Ismail kecil itu sudah ditinggal di Mekah. Ayatnya ada di surat-surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati ibadin ghairi hisabin Tuhanku, aku tinggalkan sebagian dari anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, cuma dekat dengan rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah. Maka sejak Nabi Ismail kecil sudah ditinggal Ibrahim kembali ke Palestina sana, yaitu ke suatu tempat yang namanya Kanaan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, di Kanaan ternyata istri beliau yang bernama Sarah itu hamil, mempunyai anak diberi nama Ishak. Lama kemudian kembalilah Nabi Ibrahim ke Mekah untuk mendatangi Ismail. Waktu itu dikatakan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mencapai usia remaja. Berarti kira-kira berapa tahun Nabi Ibrahim tidak pulang? Sekitar 15 tahun. Nabi Ibrahim datang ke bertanya itu di sekitar Ka'bah di waktu orang melakukan tawaf. Tawaf itu sejak Nabi Adam sudah. Orang-orang tawaf ditanya satu persatu oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu maaf ya. Hajar itu kan seorang budak dari sana, konon dari negeri Ethiopia. Berarti orangnya berkulit hitam, begitu kan ya? Ethiopia rata-rata berambut keriting. Nah, itulah yang menjadi tanda. Setiap orang tawaf ditanya, apakah Anda kenal dengan seorang perempuan hitam rambutnya keriting yang kira-kira umurnya sekitar berapa? Katakanlah 40 tahun. Punya anak kira-kira umurnya itu 15 tahun. Hanya itu kalau Nabi Ibrahim mencari Ismail dan Hajar. Nah, rupanya ada yang tahu di antara orang-orang tadi. Saya melihat dua orang ini tempat tinggalnya di sekitar Bukit Arafah, yaitu di sekitar Jabal Rahmah. Kesana Nabi dan di sana berjumpalah Ibrahim dengan Hajar dan Ismail. Pertemuan itulah yang dikapitulasi oleh umat Islam dalam ibadah wukuf di Arafah. Kaul berikutnya, yaitu ketika Adam dan Hawa kedua-duanya diturunkan dari surga ke bumi, mereka terpisah. Konon Nabi Adam itu saking malunya kepada Allah tidak pernah melihat ke atas. Selalu berdoa Rabbana lamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang beliau ucapkan terus-menerus selama diturunkan oleh Allah dari surga. Rupanya Allah menghendaki dua orang ini bertemu, dan bertemunya di Jabal Arafah. Itulah tempat pertemuan awal daripada Nabi Adam dan Hawa.
Allah setelah berjadikan dari surga. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana rasanya? Kalau kita merasakannya dengan hati, memang hukum itu belum ada. Yaitu yang saya katakan tadi, rasanya hati itu sadar kita akan dosa-dosa kita dan obat kita pada saat. Karena apa? Karena kecilnya kita di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayang pada saat itu ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, semua orang sama dan bukan main panasnya. Ini baru panasnya Arafah, dan di situ masih ada tenda-tenda mengganggu ketika kita dimaksa. Di sana tidak ada tenda, tidak ada air. Kita betul-betul dalam keadaan mencekam, rasa haus dan lapar yang luar biasa. Itu akan kita rasakan ketika kita berada di mahsyar. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, siapa yang menolong kita di mahsyar? Yang menolong kita pertama kali adalah bacaan Al-Quran kita di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena bacaan itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dari dalam apa itu? Ketika kita dalam keadaan haus yang luar biasa, Quran bacaan kita akan memberikan kita rasa ketidakhausan, rasa tidak lapar, mencekam menjadi sesuatu yang meringankan. Di antaranya lagi yang tidak akan merasakan sulitnya di padang mahsyar, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Apa maksud bergantung dengan masjid? Ahli jamaah. Itulah nanti yang akan tidak mengalami kepedihan di saat Allah menggelar manusia di sebuah padang yang namanya padang mahsyar. Dan banyak lagi di dalam hadis itu ada 7 orang. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itu ketika di habis wudhu, lantas kita ke Muzdalifah untuk mencari batu-batu melempar. Ada apa dengan Muzdalifah? Istilahnya itu mabit di Muzdalifah. Mabit itu artinya bermalam. Ada seorang mufassir yang mengatakan mabit itu adalah saat Adam dan Hawa memulai melakukan apa itu reproduksi manusia. Di Muzdalifah itu dalam kaitannya dengan mabit artinya bermalam. Jadi disitulah Adam dan Hawa memulai melakukan produksi apa reproduksi, istilahnya saya nggak ngerti. Pokoknya melakukan hubungan sebagai suami istri setelah lama tidak ketemu. Sekarang bahasanya sekarang. Dalam bahasa Arab rumah itu ada 5 kata.
Yang pertama itu rumah itu bahasa Arabnya baitun. Baitun. Kemudian ketika kita bermalam itu namanya mabit. Berarti apa maksud daripada bait ini? Bait itu rumah dalam makna hanya disitulah halal hubungan suami dan istri. Itu bait atau mabit. Kemudian lagi bahasa Arab dari kata rumah itu darun. Daronya bukti. Maka darun itu berhentinya finisnya ketika di siang hari kita mencari rezeki, maka finisnya adalah pada rumah. Makanya disebut darun. Ya. Kemudian ada kata lain untuk istilah rumah yaitu manzil. Manzil itu dari kata nazala yang artinya manzil itu tempat turun. Jadi kemana kita pergi maka landingnya itu ada di rumah. Makanya disebut manzil. Menurut saya punya bahasa kunonya gak boleh ngejar kemana-mana itu. Yang betul ya yang ada di rumah itu. Makanya diberi nama manzil. Yang halal itulah istri-istri kita. Setelah manzil, bahasa Arabnya rumah itu ada namanya maskan. Maskan dari kata maskan itu ya masjid sakinah. Sakinah itu tempat yang damai, tentram. Maskan itu adalah tempat kedamaian, tempat ketenteraman. Itu namanya rumah. Jadi filosofisnya rumah itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kedamaian, bukan tempat pertengkaran antara suami dan istri. Nah, itu filosofinya itu. Nah, makanya dalam bahasa Arab nama rumah itu minimal ada 5. Yang terakhir tadi yaitu maskan, tempat kedamaian. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, setelah apa itu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, maka disitulah melempar jumroh. Simbol apa sih melempar jumroh? Batu dilempar dengan batu. Ya. Ternyata ketika kita melakukannya itu banyak pelajaran yang luar biasa. Saya dulu sebelum naik haji itu, saya itu sok rasional. Ini pokoknya wabib rasional. Sadarnya saya ya ketika melempar jumroh itu melempar jumroh itu luar biasa. Cuma satu yang melempar jutaan orang. Nah, sekarang kan enak besar dipanjangkan. Dulu cuma satu juta. Dan bisa jadi pakaian ikhram bisa lepas semuanya itu gara-gara melempar jumroh itu yang menggunakan kawan. Nah, ketika itu terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri saya. Apa? Saya itu termasuk orang yang jago lempar. Lempar tanah itu. Oh, saya itu tinggi sekali. Saya itu punya sumpit di rumah ini. Hobi saya itu dokter nyetek, lempar. Itu saya terlatih. Makanya ketika saya melempar juga, saya berpikir, alah, wong jamak batu dan besar kayak gitu. Saya membuat penggalan 9 batu kan berarti kurang 2. Ini sebagai cara.
Ini saya pakai kasur, aku konteknis melempar jitu lemparan saya melempar 7, saya bawa 9 buat dasar. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya melempar ini tapi tangan saya di sana. Itu terjadi sampai 4 kali, berarti lemparan saya kurang 2. Dari mana mencari 2 PE orang berdasarkan saya? Disitulah saya istighfar nangis kepada Allah, ya Allah, saya terlalu sombong, cuma jaga nakal saya. Dan nangis saya itu nangis yang kemudian geruk-geruk nangis saya. Di saat saya beristighfar sambil menangis, apakah sudah diadakan saya ada juga udara 3 ngambil kemarin ya kena peringatan yang pertama. Kesombongan saya habis karena apa? Karena ada batu sebesar bungkus rokok itu kena sini saya. Saya itu kelihatan. Saya nggak boleh pingsan. Kalau saya pingsan akan berkelanjutan mati di depan orang. Terus disitulah saya ada seakan-akan ada kata-kata yang terdengar dari menungso ojo rasional. Pakailah hati kamu untuk berpikir. Itulah sebabnya ketika saya kehilangan satu orang, saya cari tidak ketemu, tapi ketika saya nadar kepada Allah, orang itu langsung berada di hadapan saya. Para jemaah sekalian yang saya hormati, barangkali waktu kita habis ini sedikit tadi, maka ketika melempar mabit, melempar jumroh, itu sebenarnya yang kita lempar itu adalah simbol-simbol. Kita melempar nafsu, kita melempar hati-hati yang kotor supaya menjadi bersih, karena hati kotor itu tempatnya setan bersama. Akhirnya secara idealnya orang hidup ibadah hati sebagai orang itu mesti diberkati. Kalau jadi orang yang baik itu hidup mati. Ini ada anekdot. Ada orang tobat, wis salat gak iso, ngaji gak iso, tobat. Begitu tobat, keinginan pertama, saya akan menunaikan ibadah haji. Gak iso apa sholat gak iso, mencocokan gak iso, segala kali gak iso. Dia tekad saya ibadah haji. Datang ke Kiai, Pak Kiai, saya mau naik haji, apa Tuhan yang saya dapat? Itu aja, sampai bisa baca Quran gak bisa, salat gak bisa, pokoknya saya harus haji. Dikte sama Pak Kiai, labbaik Allahumma labbaik, itu kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sudah hafal saya Pak Kiai. Pak Kiainya ya berbun, pokoknya ada semuanya. Apa? Haji, singkat cerita pulang dari naik haji luar biasa kesolehannya, sedekahnya berlalu, jamaahnya aktif, pokoknya luar biasa. Sehingga Pak Kiai tadi dia bingung, orang ini asal bajingan luar biasa, secara luar biasa baik. Panggil sama Pak Kiai, sampai berhaji kok luar biasa perubahannya. Oh, dulu sing poco di Mekah. Bapaknya si jamaah orang ini, ya doa dari Pak Kiai. Nah doa yang mana? Nah itu Pak Kiai.
akhirnya jadi baik. Jadi Allah itu tidak memandang fasihnya ibadah kita, tidak memandang benernya rukuk sujud kita, tapi yang lebih utama itu Allah melihat hati manusia. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa kamu, tidak memandang gagahnya jasad kamu, tapi yang dipandang adalah hati kamu. Cukup berbekal lama-lama baik, akhirnya jadi baik juga. Dan kalau itu jangan begitu, kok suara Allah Akbar lama-lama baik, ini hanya satu kali itu, maka insya Allah, tapi hatinya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, barangkali sampai di sini pengajian saya. Selamat menunaikan ibadah puasa Arafah besok dan selamat menunaikan sholat Id lusa, dan mudah-mudahan korban kita